Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pecahan. Dalam materi pecahan yang akan kita pelajari ada beberapa pokok bahasan, yaitu bilangan pecahan, bentuk pecahan, taksiran, dan aplikasi pecahan. Nah, jadi yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang bilangan pecahan. Oke, di sini ada 3 gambar. Gambar pertama ada 2 buku kuning dan juga ada 8 buku coklat. Gambar yang kedua ada tongkat yang diberi cat warna merah dan warna putih. Gambar yang ketiga ada buah apel yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Dengan melihat ketiga gambar tersebut, marilah kita jawab pertanyaan berikut ini. Pada gambar yang pertama, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Kemudian, pada gambar kedua, berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Dan pada gambar yang ketiga, berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan yang berbeda. Lalu, muncul pertanyaan bagaimana cara menulis bilangan pecahan. Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita kenalan dulu yuk dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B, dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Sekarang mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan pada gambar pertama, terdapat 10 buku dengan warna-warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku seluruhnya yaitu 2 ditambah 8 sama dengan 10 buku. Pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Lalu untuk pertanyaan pada gambar kedua, pengamatan pada tongkat. Warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama warna merah, bagian kedua warna putih. Pecahan untuk menyatakan bagian dari warna merah dari seluruh bagian adalah 1 dari 2 bagian. Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 per 2. Dan pertanyaan pada gambar ketiga, pengamatan pada buah apel. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian yang belum dimakan. Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian.
Maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Nah, ada yang menarik dari 3 pengamatan pada buku, tongkat, dan juga buah apel. Pada pengamatan buku, pecahan dapat kita artikan sebagai bagian dari keseluruhan. Namun, pada pengamatan tongkat dan buah apel, pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari unit. Nah, anak soleh dan solehah, sekarang kita akan melihat contoh berikutnya. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar A seperti ini dan gambar yang B seperti ini. Coba kalian perhatikan ya nak. Untuk gambar A, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir dan 6 dari jumlah kotak seluruhnya. Dan pada gambar B, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8, yaitu 3 dari jumlah kotak yang diarsir dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya. Sekarang mari kita coba contoh soal berikutnya. Perintahnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Yang A, pecahannya 3/8. B, pecahannya 1/4 dan C, 5/6. Oke, kita ke pecahan yang A terlebih dahulu. 3/8, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Untuk yang B, 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Dan yang C, 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Dan sekarang mari kita latihan dari soal cerita berikut ini. Soal nomor 1. Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, sekarang kita coba dulu gambar sebatang coklat. Nah, setelah itu kita potong menjadi 5 bagian dan kemudian masing-masing dari bagian diberikan kepada sahabatnya, yaitu 1 bagian. Maka pecahan untuk menyatakan 1 bagian coklat yang sudah dipotong dari seluruh bagian itu adalah 1/5. Jadi bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli adalah 1/5. Pertanyaan nomor 2. Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Pertanyaannya, berapa buah apel yang diperoleh masing-masing teman Benny dari keseluruhan apel Benny? Mari kita jawab soal berikut ini dengan cara menggambar 8 buah apel.
Kemudian kita akan bagi kepada 4 orang teman Beni dengan jumlah yang sama. Sehingga masing-masing temannya mendapatkan 2 buah apel. Dan pecahan untuk menyatakan 2 buah apel dari keseluruhan 8 buah apel adalah 2/8. Jadi, banyak bagian buah apel yang diperoleh masing-masing temannya dari keseluruhan apel Beni adalah 2/8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang A ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 persegi yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 persegi yang tidak diarsir. Untuk menyatakan bagian yang diarsir itu sama dengan bagian yang diarsir, yaitu ada 5 per total seluruh persegi yang ada di gambar A, yaitu ada 5 dari persegi yang diarsir ditambah 4 dari persegi yang tidak diarsir. Sehingga hasil pecahannya sama dengan 5/9. Sekarang kita akan membahas gambar yang B. Ada 1, 2, 3 segitiga yang diarsir. Kemudian ada 1, 2, 3 segitiga yang tidak diarsir. Dan pecahan untuk menyatakan bagian yang diarsir yaitu sama dengan 3 dari segitiga yang diarsir per 3 ditambah 3, yaitu total dari keseluruhan segitiga pada gambar B. 3 dari segitiga yang diarsir dan 3-nya lagi dari segitiga yang tidak diarsir. Atau jawabannya sama dengan 3/6. Demikianlah materi pengenalan pecahan yang dapat Ibu sampaikan. Supaya kalian lebih paham, silahkan pelajari lagi materinya di buku paket halaman 4 sampai dengan 7. Setelah itu silahkan kalian kerjakan latihan-latihannya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar anak soleh dan soleha, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.